ngambil pajak. Jadi Lukas 19, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakius itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakius, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyamakan pemerintah soal ini dalam penarikan pajak, menyamakan dengan Zakius, si pemungut cukai atau pemungut pajak yang ada di kitab Lukas 19. Ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani di sebuah seminar yang diadakan oleh Serikat Jesuit Indonesia pada hari Kamis pada tanggal 30 Mei 2024 yang lalu. Ya, karena beliau diundang oleh komunitas Kristen ya, dalam hal ini Yayasan Jesuit. Yayasan Jesuit ini adalah yayasan yang dikelola oleh dari kelompok Gereja Katolik ya, Gereja Katolik. Di mana yayasan ini sudah berdiri lama ya. Berdiri tahun 1540 yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola tahun 1540, Ordo Religius Katolik Roma, mendirikan yayasan Jesuit, di mana tujuan mendirikan yayasan ini adalah berkonsentrasi di bidang pendidikan, spiritual, penyebaran iman Katolik, pelayanan sosial, dan pengembangan spiritual. Jadi Ibu Sri Mulyani karena diundang oleh kelompok Kristen, maka beliau membuat pemaparan atau membuat persamaan soal pajak di Indonesia dengan mengambil kisah di dalam Injil Lukas pasal 19, di mana di dalam Injil tersebut menceritakan seorang yang bernama Zakius. Zakius ini adalah seorang yang dipandang jahat di mata orang-orang di Yerusalem waktu itu ya, karena negara ini dijajah oleh Roma, dan Zakius ini petugas pajak, dia menarik pajak untuk disetorkan ke gubernur atau pemerintahan Roma yang menguasai wilayah tersebut ya di saat itu. Jadi apa yang dilakukan Zakius ini di mata masyarakat sekitar dipandang ini orang yang berkhianat, sering memalak, menarik pajak yang besar, bahkan memperkaya diri. Ya nggak tahu ya, sejak zamannya Yesus ini orang penarik pajak itu selalu jelek di mata masyarakat. Mungkin karena hubungannya dengan duit, maka korupsi bisa terjadi di sana, dan itu sangat luar biasa. Termasuk Zakius ini. Kenapa saya katakan Zakius ini seorang koruptor? Karena hidupnya bergelimangan harta. Dia kaya raya waktu itu. Diceritakan di dalam Lukas 19 itu dia adalah orang yang kaya. Pada saat itu orang-orang Yerusalem saat dijajah oleh pemerintah Romawi, tetapi ada orang pemungut pajak di mana orang ini kaya raya. Maka bisa dipastikan bahkan orang-orang menuduh dia pasti korupsi ini, orang yang jelek di mata masyarakat. Nah, suatu ketika Yesus berjalan, dikerumunin orang banyak. Karena Zakius ini orangnya pendek, maka dia naik di pohon ara. Saat rombongan Yesus itu berjalan, dia mendahului rombongan itu, di depan ada pohon, dia naik. Nanti saat Yesus lewat, dia bisa melihat dari atas. Ternyata Yesus berhenti di bawah dia.
Bahkan dia memerintahkan Zakius untuk turun. Kamu turun, karena malam ini aku akan menginap di rumahmu. Kaget Zakius ini. Karena apa? Karena Zakius ini dipandang rendah di mata masyarakat. Dia nggak direken. Dianggap seorang pengkhianat, dianggap orang koruptor, dianggap orang penagih pajak, ya. Penagih pajak, memperkaya diri, sementara masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin. Akhirnya Yesus memerintahkan dia turun. Kisah ini sebetulnya di Injil juga ada pemungut pajak lain, yaitu siapa? Matius. Matius itu juga pemungut pajak. Bahkan Yesus saat makan bersama dengan Matius, orang-orang Lewi itu banyak yang mengkritik dia. Orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam saat itu mau mengkritik Yesus. Kenapa Yesus mau makan bersama dengan orang-orang yang berdosa itu? Karena dianggap para pemungut pajak itu adalah orang-orang yang berdosa. Karena di situ tempatnya orang korupsi. Di zaman Yesus, pemungut pajak itu udah stempel korupsi itu udah melekat pada mereka. Termasuk Matius. Matius itu juga seorang pemungut pajak yang nanti dia menjadi muridnya Yesus. Termasuk si Zakius ini. Nah, Zakius disuruh turun, Yesus mau menginap, kaget. Seneng dia. Ternyata dia dihargai oleh Yesus, tidak dianggap orang yang berdosa. Nah, di tengah-tengah kegembiraan itu dia berkata kepada Yesus, "Baiklah, setengah hartaku." Mungkin harta ini yang berasal dari uang-uang kotor, uang korupsi itu dia mau bagikan kepada orang miskin. Ya, intinya mau cuci dosa ya. Karena ada Yesus. Dia ingin bertobat. Bertobat, harta aku yang banyak ini mungkin diperoleh dengan hasil yang haram. Separuh akan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Dan orang yang pernah aku jahati, ya karena mungkin menarik pajak atau apa, mungkin karena ditipu dia atau bagaimana, itu dia akan bayar 4 kali lipat. Jadi orang-orang yang pernah dirugikan oleh Zakius itu akan dikembalikan hartanya 4 kali lipat. Berarti Zakius itu merasa dia pernah mendolimi orang-orang juga. Mungkin soal-soal pajak. Soal pajak ini di Indonesia kan sama, bukan hanya orang miskin. Orang kaya pun kalau kedatangan orang pajak pasti takut ya, hartanya akan didata. Nah, termasuk si Zakius ini. Zakius ini orang kaya, dia juga sering memalak, mungkin dengan jumlah yang dilebih-lebihkan atau bagaimana, dan untuk kepentingan dia sendiri. Itulah sebabnya Zakius mengatakan, separuh akan aku berikan kepada orang miskin, dan untuk orang-orang yang pernah aku rugikan akan aku kembalikan 4 kali lipat. Itu inti cerita di dalam Lukas 19. Jadi Ibu Sri Mulyani itu membuat sebagai perumpamaan ya, menyamakan bahwa kebijakan APBN, kebijakan pajak yang dikelola oleh Ibu Sri Mulyani ini, beliau mengambil sebuah filosofi dari ini. Karena beliau berbicara di depan orang-orang Yesuit, orang-orang Katolik, maka dia mengambil perumpamaan dari Injil Lukas pasal 19 ini. Dia mengatakan kebijakan pengambilan pajak itu hampir mirip dengan kisah di Zakius katanya. Bahwasanya pajak itu nanti akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan dia mengatakan, Zakius itu pun mengatakan akan dikembalikan 4 kali lipat untuk orang-orang yang pernah dirugikan. Nah, Ibu Sri Mulyani ini mengambil filosofi ini. Mengambil pajak. Jadi Lukas 19, "And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakius itu orang jahat, negara kan nggak jahat. Ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakius, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit.
sekilas memang tidak ada yang aneh ya, tetapi kalau ini dipraktekkan oleh Ibu Sri Mulyani dengan mengatakan kebijakanku yang dulu-dulu itu filosofinya seperti Zakius, wah gawat Bu. Kenapa? Karena si Zakius ini adalah orang yang pemalak pajak, memperkaya diri, bukan untuk disetorkan ke pemerintahan Romawi, tetapi untuk memperkaya dirinya, bahkan dia banyak menipu orang. Itulah sebab akan dikembalikan 4 kali lipat, dan yang hasil atau kekayaan dia itu separuh akan dibagikan pada orang miskin. Itu karena ketemu Yesus. Ya. Jadi keserakahan Zakius kalau tidak ketemu Yesus, tidak disadarkan, kemungkinan tidak bertobat dan harta itu tidak dibagikan. Apakah Ibu Sri Mulyani menganggap dalam pengelolaan APBN itu mengacu hal seperti ini ya? Ya tidak tepat saya kira ya. Kenapa? Karena Zakius itu adalah contoh pribadi, bukan diserahkan sebuah kebijakan penarikan pajak pemerintah Romawi saat itu, bukan. Itu adalah kebijakan pribadinya dari Zakius karena dia ingin bertobat, dia ingin membagikan separuh hartanya untuk masyarakat miskin. Apakah Ibu Sri Mulyani membuat keputusan untuk menyalurkan pajak melalui APBN menggunakan cara sepertinya si Zakius ini? Ya kurang cocok ya, karena si Zakius itu orang yang tamak, orang yang memperkaya diri, bertobat dan ingin membagikan hartanya ya. Tapi kalau pemerintah Indonesia kan tidak seperti itu sistemnya, dan juga di beberapa negara juga sama ya, pajak itu diambil dari pajak-pajak apa banyak ya, sumber-sumber pendapatan dari pajak, kemudian disalurkan lewat APBN untuk kemakmuran masyarakat, dikembalikan lagi kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin melalui subsidi-subsidi, baik itu subsidi BBM, LPG, listrik, air dan sebagainya, atau perumahan untuk masyarakat yang kekurangan, itu diambil dari pajak-pajak ya. Tapi apapun itulah apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani, kita ya salutlah. Ibu Sri Mulyani sudah belajar kristologi ya, karena beliau berbicara di depan orang-orang Kristen, maka dia mengambil perumpamaan dari Injil itu. Tetapi kalau Injil itu dijadikan filosofi patokan kebijakan pajak dan APBN di Indonesia, saya kira nggak cocok, karena itu contoh pribadi, bukan untuk diterapkan di sebuah institusi negara. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.